Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bernardo dari Kurniawan. Saya dari angkatan 2024 dengan NIM 031. Kali ini saya akan menjelaskan untuk melanjutkan materi praktikum dan sistem kontrol. Sekarang di mana kita akan membahas terkait kontrol PWM dan juga yang kode metodologi dengan Simulink. Nah, sebelum kita masuk ke Simulink ya, dan juga melakukan pemodelan, sini kita akan menjelaskan sedikit beberapa aspek, yaitu di mana kita pertama harus mengetahui dulu, yaitu namanya PWM atau yang disebut juga pulse width modulation, yang dimana PWM ini merupakan metode pengaturan daya listrik yang dilakukan dengan memanfaatkan sinyal digital berbentuk pulsa. Nah, pada PWM sendiri ini, amplitude tegangan tetap konstan, namun besar daya yang diberikan ke beban diatur dengan cara mengubah lebar pulsa atau lamanya sinyal berada pada kondisi aktif dalam satu periode waktu tertentu. Nah, perbandingan antara waktu on terhadap total periode sinyal ini dikenal sebagai duty cycle. Nah, duty cycle ini itu apa sih berpengaruhnya ke si PWM ini? Nah, jadi ketika si duty cycle-nya ini makin besar, maka sinyal yang berada pada kondisi on itu semakin lama, sehingga daya rata-rata yang diterima oleh beban juga semakin besar. Nah, ini juga sebaliknya, teman-teman. Duty cycle yang kecil menghasilkan daya yang lebih rendah, yang dimana dalam prinsip ini PWM banyak digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC, mengontrol kecepatan LED, serta mengatur daya pada berbagai sistem berbasis microcontroller seperti Arduino maupun PLC. Nah, biasanya untuk pada kali ini kita akan menggunakan komponen motor DC, teman-teman. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara kerja duty cycle, cara kerja di PWM dan juga lain-lainnya, kita akan menggunakan motor itu. Juga keunggulan utama PWM adalah efisiensi yang tinggi karena kehilangan daya relatif kecil dibandingkan metode pengaturan tegangan secara analog. Nah, jadi buat persamaan duty cycle itu ada dari time di on-nya dibagi dengan time dari periodenya dikali 100% itu untuk mendapatkan duty cycle, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui duty cycle, kita sekarang juga harus mengetahui namanya encoder. Encoder 2 pin atau yang sering disebut juga incremental encoder, yang mana merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi, kecepatan, dan arah putaran suatu poros. Yang dimana encoder sendiri ini menghasilkan dua sinyal digital yang disebut channel A dan channel B. Dan kedua sinyal tersebut memiliki perbedaan fasa sebesar 90 derajat yang dikenal sebagai sinyal quadrature. Nah, sedikit menjelaskan terkait cara kerjanya si encoder ini, di mana ketika si poros encoder berputar, maka channel B akan menghasilkan pulsa secara berurutan. Di mana jadi jumlah pulsa yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghitung kecepatan maupun besar perbedaan sudut. Sedangkan kemunculan atau urutan dari kemunculan sinyal A dan B ini digunakan untuk menentukan arah putaran. Nah, apa sih yang terjadi ketika sinyal channel A-nya muncul lebih dulu daripada channel B? Maka yang terjadi adalah ketika kalau seperti itu terjadi, maka putaran dianggap secara jarum jam atau disebut juga clockwise. Nah, sedangkan jika channel B mendahului channel A, maka akan melakukan gerakan counterclockwise atau yang disebut juga berlawanan arah jarum jam. Di mana encoder 2 ini juga banyak digunakan pada sistem kendali motor, robotika, CNC, dan juga berbagai aplikasi otomasi industri karena mampu memberikan umpan balik yang akurat dan mudah diintegrasikan dengan sistem kontrol digital. Di sini kita kan hari ini menggunakan sistem kontrol dengan menggunakan metode PID. Nah, di sini kontrol PID sendiri adalah di mana merupakan kepanjangan singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Yang dimana ini salah satu metode pengendalian sistem yang paling umum digunakan dalam teknik kontrol otomatis. Yang dimana cara kerja dari PID sendiri adalah dia tuh mengatur kepala sistem berdasarkan kesalahan atau error. Artinya closed loop antara nilai diinginkan dengan nilai aktual dari sistem atau yang disebut output nilai dengan set point. Jadi pasti kontrol PID ini adalah menggunakan sistem feedback atau closed loop. Nah, untuk lebih jelas kita akan lanjut ke melakukan simulasi di MATLAB dan juga simulingnya. Bagian simulasi, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan beberapa percobaan. Yang pertama kita akan melakukan low pass filter dan juga pendemoannya. Nah, di sini kita menggunakan beberapa variabel seperti rumusnya speed 1 min alpha dikali speed min kali min 1 bagi alpha dikali raw speed, dan juga di beberapa variabel yang ada. Ini tadi rangkaian yang sudah sebelumnya kita buat. Sekarang kita akan sedikit merangkai kembali untuk melakukan rangkaian low pass filternya. Di sini menggunakan delta time. Jadi kita menggunakan divide untuk masukkan dari variabel raw speed ke speednya. Jadi kita sedikit percepat ya, teman-teman ya. Mungkin nanti untuk detail akan penjelasan sedikit di bagian grafiknya. Di sini buat rangkaiannya juga kita melakukan slider di sini.
seperti kita connect ke bagian konstannya, nanti kita connect konstan buat masukkan motornya. Nah, di sini minimum itu kita buat di sekitar angka sorry 0,100 ya. Jadi kita tambahin delay bagian sini. Untuk mendelay kita masuk ke bagian divide, dari alpha kita masuk ke bagian timesnya atau kalinya. Jadi konstannya ini kita konsta value nanti kita masukin ini teman-teman, 1 aja ini buat nyalain motornya. Nah ini udah bergerak motornya. Jadi mungkin aku skip saja untuk buat rangkaiannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk rangkaian awalnya melakukan feedback di sini, masuk ke bagian Z-1, masuk ke times dari alpha, output masuk ke sini menggunakan 2 divide. Nah di sini setelah kita melakukan membuat rangkaian yang seperti ini, kita sekarang membuat rangkaian bagian scope-nya teman-teman. Kita nanti akan melihat bentukan grafik seperti apa dan akan menghasilkan bentuk grafik seperti PWM. Nah, ini semua variabel kita masukkan ke bagian scope seperti nanti terlihat. Ini kurang lebih untuk pengintegrasian kita masuk ke boardnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian grafik kita teman. Nah ini kita beda ini lagi ya. Nah di sini ini kan kita sudah mendemokan ya. Sebentar. Saya cek ya. Sorry, bukan lagi ya. Di sini itu akan menghasilkan grafik PWM teman-teman. Nah ini kan kita udah mulai maksimum, maka dia akan dibagi 600. Nah ini bentuknya memang kan sudah PWM. Untuk PWM kan harusnya kotak-kotak ini ya, kotak putus. Tapi ini karena memang kemarin time-nya lupa time per second-nya lupa di setting, jadi kelihatannya lebih kecil. Jadi ini grafiknya, nah ini ketika diturunkan dia akan drop ke bawah, step down. Ini untuk bentukan PWM-nya mungkin lupa di setting ya, time per second-nya, jadi kelihatan tidak rapi. Nah ini untuk percobaan pertama teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke bagian percobaan selanjutnya, yaitu di PID discrete. Nah si PID discrete-nya ini sebentar, ini yang bagian low pass filter kita. Sebelum kita masuk ke discrete, kita masuk ke low pass filter dulu. Ini bagian pembuatan rangkaian si low pass filternya. Kita menggunakan double slider di sini. Kita memasukkan beberapa variabel seperti buat speed filternya. Speed filter. Beberapa rangkaian tambahan di sini. Nah, untuk grafik percobaan low pass filternya. Sekarang kita akan masuk ke bagian percobaan yang bagian discrete. Nah, di sini kita menggunakan tambahan clock dan juga tambahan junction teman-teman. Ini untuk percobaan bagian discrete-nya. Ini menggunakan beberapa rangkaian, menggunakan feedback ke junction-nya, masuk ke bagian scope setelah dia kena feedback, dan scope sebelum dia kena feedback. Ini untuk junction-nya kita setting ke plus dan minus. Nah di sini kita tetap menggunakan rangkaian speed filter itu teman-teman. Nanti kita akan setting bagian integrasinya tuh di bagian sini, untuk bagian settingan PID discrete-nya. Sini kan saya buatnya min 1. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf jika kurang atau salah kata. Selebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.